Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Skorsing dicabut dan persidangan dibuka kembali. Dilanjutkan dengan pembacaan putusan nomor 130. Putusan nomor 130 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID yang dalam hal ini diwakili oleh nama Dr. Adib Kumaydi SPOT dan Dr. Ulul Albab SPOJ. Identitas lengkapnya dianggap dibacakan, selanjutnya disebut sebagai pemohon 1. 2. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI yang dalam hal ini diwakili oleh nama Dr. Gigi Usman Sumantri MSc dan Dr. Gigi Kaurul Anam SH MHKes SP Orte. Identitas lengkapnya juga dianggap dibacakan, selanjutnya disebut sebagai pemohon 2. 3. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia DPPPNI yang dalam hal ini diwakili oleh nama Dr. Harip Padilah dan Mustika Sari. Identitas lengkapnya dianggap dibacakan sebagai pemohon 3. 4. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia atau PBIBI yang dalam hal ini diwakili oleh nama Dr. Nurjasmi dan Dr. Hajah Jubaidah SSIT MMMKM. Identitas lengkapnya juga dianggap dibacakan, selanjutnya disebut sebagai pemohon 4. 5. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia PPIAI yang dalam hal ini diwakili oleh nama Novendri SSI APT MKes. Identitas lengkapnya juga dianggap dibacakan sebagai pemohon 5. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 September 2023 memberi kuasa kepada Muhammad Joni SH MH dan kawan-kawan para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam tim kuasa hukum sekretariat bersama organisasi profesi kesehatan ID PDGI PBNI IBI IAI pada Law Office Joni N. Tanamas yang berlama di Jalan Dr. GSSD Samratulangi nomor 29 Menteng Jakarta Pusat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan Presiden, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia dan pihak terkait pemerhati pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan, membaca keterangan tertulis pemberi keterangan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia, Kolegium Dokter Indonesia, dan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi para pemohon, membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden,
membaca keterangan saksi pihak terkait Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia, membaca keterangan ahli pihak terkait pemerhati pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan, memeriksa bukti-bukti para pemohon, memeriksa bukti-bukti presiden, memeriksa bukti-bukti pihak terkait Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia, memeriksa bukti-bukti pihak terkait pemerhati pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan, membaca kesimpulan para pemohon, presiden, pihak terkait Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia dan pihak terkait pemerhati pendidikan, kedokteran dan pelayanan kesehatan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum titik 1 sampai dengan titik 8 dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tengah waktu yang ditentukan, serta para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian formil, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. Pokok permohonan. Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan proses penyusunan Undang-Undang 17/2023 tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundangan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalil atau argumentasi para pemohon selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara 1, 2, 3, dan 4 dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut para pemohon memohon dalam petitumnya agar mahkamah menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P41, sebagaimana telah disahkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 25 Oktober tahun 2023, dan 29 Januari tahun 2024, serta menghadirkan ahli Profesor Dr. Minaldi Rasmin yang didengar keterangannya di bawah sumpah janji dalam persidangan mahkamah pada tanggal 11 Januari 2024, ahli Profesor Dr. Laiza Marjuki dan Profesor Dr. Joharman Shah Johan, serta saksi Profesor Dr. Zainal Muktakin, Budi Janu Purwanto, SH, dan Sugeng Eko Irianto, MS, PhD, yang didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji dalam persidangan mahkamah pada tanggal 22 Januari tahun 2024, serta ahli Profesor Susi Haryanti, yang didengar keterangannya di bawah sumpah janji dalam persidangan mahkamah pada tanggal 25 Januari tahun 2024. Selain itu, para pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di mahkamah pada tanggal 5 Januari tahun 2024, selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara. Menimbang bahwa mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 5 Desember 2023, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 7 Desember 2023, dan keterangan tambahan yang diterima oleh kepanitraan mahkamah pada tanggal 15 Desember tahun 2023, untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PK1 sampai dengan bukti PK 120 yang disahkan dalam persidangan mahkamah tanggal 29 Januari 2024, serta mengajukan 2 orang ahli, yakni Profesor Fitrisia Asari dan Dr. Ahmad Reddy, serta 2 orang saksi, yakni Aniswat Esket DAE dan Dr. Mustafa Kamal MSc, yang kesemuanya telah menyampaikan keterangan tertulis dan diterima oleh mahkamah pada tanggal 26 Januari tahun 2024, serta telah menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah atau janji dalam persidangan mahkamah pada tanggal 25 Januari 2024 dan 2009 2024. Selain itu, Presiden juga menyampaikan keterangan tertulis ahli Profesor Dr. Lita yang keterangannya diterima di mahkamah tanggal 26 Januari tahun 2024, dan keterangan tertulis saksi Abdurrahman
yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2024. Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Februari tahun 2024. Selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Mahkamah setelah menerima keterangan Dewan, menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2024 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 11 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Januari 2024 serta keterangan tambahan bertanggal 18 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Januari 2024. Selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara. Menimbang Mahkamah telah menerima permohonan sebagai pihak terkait Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia berdasarkan ketetapan pihak terkait nomor 40.70 dan seterusnya tahun 2022 bertanggal 2 November 2023, Mahkamah telah menetapkan PDSI sebagai pihak terkait dalam perkara Aquo dan kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2023 yang keterangan tertulisnya diterima di Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2023. Untuk mendukung keterangannya, pihak terkait PDSI mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT1 sampai dengan PT16 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Januari 2024. Pihak terkait PDSI juga menyampaikan keterangan tertulis dua orang saksi bernama Brigjen Pol Apoteker Dr. Andes Mukti Juhnir MSI yang keterangan tertulisnya diterima di Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2024 dan Iwan Effendi Eskep SH yang keterangan tertulisnya diterima di Mahkamah tanggal 24 Januari 2024. Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima permohonan sebagai pihak terkait Komunitas Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan berdasarkan ketetapan pihat terkait nomor 41.70 dan seterusnya tahun 22, tanggal 2 November tahun 2023, Mahkamah telah menetapkan KP2 KPK sebagai pihak terkait dalam perkara Aquo dan kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Desember tahun 2023, yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2023. Untuk mendukung keterangannya, pihak terkait KP2 KPK mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti 1 sampai dengan bukti 19 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Januari 2024. Pihak terkait KP2 KPK juga menyampaikan keterangan tertulis seorang ahli bernama Rimawan Prabdipto MSI PhD yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 6 Februari 2024. Menimbang bahwa Mahkamah menerima permohonan sebagai pihak terkait yang oleh Mahkamah ditetapkan sebagai pemberi keterangan ad informandum, yaitu pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia yang menyampaikan keterangan tertulisnya dan diterima oleh Mahkamah tanggal 18 Januari tahun 2024. Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia menyampaikan keterangan tertulis dan diterima oleh Mahkamah tanggal 7 Desember 2023. Kolokium Dokter Indonesia yang menyampaikan keterangan tertulisnya dan diterima di Mahkamah tanggal 23 Januari 2024 dan pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia yang menyampaikan keterangan tertulis dan diterima oleh Mahkamah tanggal 21 Januari tahun 2024. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara seksama permohonan para pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan pihak terkait pemberi keterangan, keterangan ahli, para saksi pemohon, keterangan ahli dan saksi Presiden, keterangan ahli dan saksi pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan para pemohon, Presiden dan pihak terkait, serta kesimpulan tertulis para pemohon, Presiden dan pihak terkait. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan pemohon. Menimbang bahwa sebelum menjawab dalil-dalil para pemohon,
Terlebih dahulu Mahkamah menguraikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa tujuan negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat merupakan suatu kondisio sine qua non bagi terciptanya tujuan bernegara dimaksud. Artinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus dimulai dengan adanya kebijakan negara yang komprehensif mengenai kesehatan yang pada pokoknya mempermudah akses terhadap layanan kesehatan, peningkatan mutu layanan kesehatan, meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan, penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat dalam penanganan penyakit dan pencegahan penyakit, maupun melalui sosialisasi dan edukasi kesehatan yang intensif, juga meningkatkan koordinasi antar sektor kesehatan dan sektor lainnya, yang dapat diwujudkan dengan memperkuat koordinasi antara sektor kesehatan dan sektor lainnya, seperti pendidikan, lingkungan hidup, dan sosial untuk mengatasi kesehatan yang kompleks dan multidimensional. Sebagaimana dijelaskan pula dalam penjelasan umum Undang-Undang 17/2023 bahwa ihwal kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non-diskriminatif, partisipasi, dan berkelanjutan, yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa. Di samping itu, dalam penjelasan umum yang sama juga ditegaskan bahwa pemerintah melakukan transformasi sistem pendidikan untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan di bidang kesehatan yang salah satu dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan metode omnibus yang diharapkan dapat membenahi regulasi di bidang kesehatan untuk menjadi lebih kuat, komprehensif, dan tidak tumpang tindih. Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para pemohon. Terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang 17/2023 cacat formil karena badan atau lembaga negara yang membentuk Undang-Undang 17/2023 tidak memiliki legitimasi sebagai pembentuk undang-undang karena dalam pembentukannya tidak mengikutsertakan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang. Tidak adanya pertimbangan DPD dalam pembentukan Undang-Undang 17/2023 serta tidak sesuai prosedur pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sebagaimana diamanatkan oleh pasal 22D ayat 2 UUD 1945. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa DPD adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 Bab 7A, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945, yang tujuan utamanya adalah untuk mengakomodasi suara daerah dengan menempatkan perwakilan daerah-daerah pada badan perwakilan tingkat nasional yang mewakili kepentingan daerahnya masing-masing atau regional representation. Anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat di daerahnya dalam pemilihan umum yang demokratis untuk mewakili provinsi dan menyuarakan kepentingan provinsinya, sehingga terdapat perwakilan masing-masing provinsi di parlemen untuk menentukan kebijakan nasional yang secara langsung terkait dengan kepentingan daerah yang diwakilinya. Meskipun DPD baru dibentuk pasca perubahan UUD 1945, namun sejarah tentang peran perwakilan daerah cukup panjang, karena peran DPD pernah dijalankan oleh utusan daerah pada masa sebelum perubahan UUD 1945. Konstruksi Ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan dasar 1945 menempatkan setiap lembaga negara sama kedudukannya, meskipun memiliki kewenangan yang berbeda antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya. Tidak seperti sebelumnya perubahan Undang-Undang
SAR 1945 yang menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Setelah perubahan Dasar 1945 tidak dikenal lagi penyebutan lembaga tertinggi negara karena konstitusi telah menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Vide pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Artinya setiap lembaga negara dengan mendasari pada kewenangannya masing-masing seharusnya digunakan untuk melaksanakan UUD 1945 sebagai perwujudan supremasi konstitusi atau konstitusional supremasi. Begitu pula pengaturan kedudukan dan kewenangan semua lembaga negara utama berada di bawah konstitusi, serta dengan menerapkan mekanisme check and balance system dalam hubungan fungsional ketatanegaraan, maka keseimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi antar lembaga negara dapat terjaga dan terlaksana dengan baik. Sehingga baik lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif, serta semua lembaga konstitusional harus menjalankan perannya dalam koridor supremasi konstitusi dengan tidak saling tumpang tindih kewenangan, serta dapat saling mengawasi, melengkapi, dan bersinergi satu sama lain untuk mencapai tujuan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehubungan dengan tugas dan fungsi DPD, UUD 1945 memberikan kewenangan dan tugas tertentu kepada DPD yang mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Terkait dengan pengaturan fungsi legislasi, DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 22D ayat 1 UUD 1945. DPD juga memiliki kewenangan untuk ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama sebagaimana diatur dalam pasal 22D ayat 2 UUD 1945. Bahwa berkaitan dengan persoalan inkonstitusional yang para pemohon dalilkan bahwa pembentukan Undang-Undang 17/2023 yang tidak melibatkan DPD adalah cacat formil. Terkait dengan dalil tersebut, Mahkamah akan mendasarkan pertimbangan pada ketentuan pasal 22D ayat 2 UUD 1945 yang menurut Mahkamah mengandung dua materi muatan kewenangan DPD, yakni 1. Keikutsertaan dalam membahas RU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Mengenai kewenangan DPD ikut membahas RU tertentu, menurut Mahkamah terdapat perbedaan substantif antara pengaturan kewenangan yang diatur dalam pasal 22D ayat 1 dengan kewenangan DPD yang diatur dalam pasal 22D ayat 2 UUD 1945. Pada norma pasal 22D ayat 1 UUD 1945 menggunakan kata dapat dalam hal mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sedangkan pada norma pasal 22D ayat 2 UUD 1945 tidak menggunakan kata dapat, namun dengan tegas menyebutkan bahwa DPD ikut membahas rancangan undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 dan seterusnya 2012
yang diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret 2013 menegaskan bahwa kata dapat dalam pasal 22D ayat 1 UD 1945 tersebut merupakan pilihan subjektif DPD untuk mengajukan atau tidak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan seterusnya sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD. Kata dapat merupakan frasa bermakna diskresi, yaitu bisa dimaknai sebagai sebuah hak dan atau kewenangan, sehingga sama atau analog dengan hak dan atau kewenangan konstitusional Presiden dalam pasal 5 ayat 1 UD 1945 yang menyatakan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Dengan demikian, DPD memiliki kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Adapun mengenai pelaksanaan kewenangan DPD tersebut, digunakan atau tidak digunakan, inkasu mengajukan atau tidak mengajukan RUU sepenuhnya tergantung pada pilihan kebijakan DPD sendiri, sehingga lembaga yang berwenang sebagai lembaga yang berwenang menurut UUD 1945. Sedangkan mengenai kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 dan seterusnya 2012 dalam subparagraf 3.18.2 halaman 246 telah mempertimbangkan sebagai berikut. Kutipan dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan hukum mahkamah tersebut, dapat dipahami bahwa berbeda dengan pasal 22D ayat 1 yang menggunakan kata dapat, dalam hal ini DPD memiliki pilihan atau diskresi untuk mengajukan atau tidak mengajukan RUU. Namun dalam ketentuan pasal 22D ayat 2 UUD 1945 terkait frasa DPD ikut membahas harus dimaknai sepanjang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka jelas DPD harus terlibat atau turut serta dalam pembahasan RUU tersebut. 2. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Mengenai kewenangan DPD untuk memberikan pertimbangan atas RUU dengan kembali merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 dan seterusnya 2012 dalam subparagraf 3.18.5 telah pula memberikan pertimbangan terkait kewenangan DPD dalam memberikan pertimbangan terhadap RUU, yaitu sebagai berikut. Makna memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pasal 22D ayat 2 UUD 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU. Artinya, DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Berdasarkan pertimbangan mahkamah di atas, nampak jelas bahwa kewenangan DPD untuk memberikan pertimbangan atas suatu rancangan undang-undang tertentu adalah tidak sama maknanya dengan kewenangan DPD untuk ikut membahas suatu rancangan undang-undang tertentu. Meskipun pengaturan kedua kewenangan DPD tersebut diatur dalam pasal dan ayat yang sama, yaitu 22D ayat 2 UUD 1945. Artinya pada kewenangan DPD ikut membahas, keberadaan DPD dalam proses aktif karena ikut membahas secara langsung bersama DPR dan Presiden, serta memiliki bobot keterlibatan yang cukup menentukan.
Sementara pada kewenangan DPD yang memberikan pertimbangan keberadaan DPD dalam posisi tanpa ikut serta dalam pembahasan pada semua tingkat pembicaraan. Terlebih berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 dan seterusnya 2012 dimaksud, sepanjang mengenai RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, maka ada kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD. Artinya inisiatif untuk mendapatkan pertimbangan DPD atas suatu rancangan undang-undang tertentu harus berasal dari DPR dan Presiden. Dalam hal ini DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, hal yang kemudian harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Undang-Undang 17/2023 merupakan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga DPD harus ikut membahas. Ataukah Undang-Undang 17/2023 merupakan undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan, pajak, dan agama sehingga DPD harus memberikan pertimbangan. Pada dasarnya Undang-Undang 17/2023 merupakan undang-undang dengan metode omnibus yang diharapkan secara komprehensif mengatur tentang kesehatan demi mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai undang-undang yang komprehensif mengatur tentang kesehatan dalam multidimensi, Undang-Undang 17/2023 juga mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan daerah. Namun demikian, Undang-Undang 17/2023 sebagaimana halnya dalam banyak undang-undang yang memiliki irisan dengan pemerintah daerah, tidak mengatur secara khusus mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pengaturan mengenai daerah dalam Undang-Undang 17/2023 hanya berkaitan dengan hal ihwal kesehatan. Pada kenyataannya, irisan-irisan terkait daerah ada di hampir setiap undang-undang. Jika pembahasan RUU yang memiliki irisan mengenai daerah demikian harus melibatkan DPD, sehingga hampir semua proses pembentukan undang-undang akan melibatkan DPD untuk ikut membahas atau memberikan pertimbangan yang pada akhirnya tidak ada perbedaan antara fungsi DPD dan DPR. Padahal, jika merujuk pada risalah perubahan UUD 1945 yang termuat dalam naskah komprehensif perubahan UUD 1945, diskusi dalam rapat panitia ad hoc 1 PAH 1 mengenai DPD menghendaki desain kelembagaan DPD memiliki fungsi legislasi yang tidak penuh. Berbeda halnya dengan DPR yang oleh konstitusi disebutkan sebagai lembaga pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ihwal dimaksud terekam dalam pendapat Gregorius Seto Haryanto dari fraksi PDKB sebagai berikut. Kutipan dianggap telah dibacakan. Kemudian Lukman Hakim Saifuddin dari fraksi PPP menyampaikan pandangannya terkait kekuasaan legislatif DPD hanya terbatas pada RUU yang berkaitan dengan masalah daerah dan anggaran. Kutipan dianggap telah dibacakan. Dengan demikian, terlihat bahwa sejak awal desain kelembagaan DPD dalam menjalankan fungsi legislasi tidaklah penuh seperti halnya kekuasaan legislasi DPR. Oleh karena itu, terhadap rancangan undang-undang yang memiliki irisan dengan daerah, tidaklah serta-merta menjadikan DPD berwenang untuk ikut membahasnya. Menurut Mahkamah, RUU yang menjadi kewenangan DPR untuk ikut membahasnya memang secara konstitusional telah dibatasi oleh UUD 1945. Pembatasan yang sudah jelas tersebut seharusnya tidak ditafsir secara meluas.
frasa yang berkaitan dalam pasal 22D ayat 2 UUD 1945 tidak bisa ditafsirkan sebagai mengandung aspek. Karena jika demikian, rancangan undang-undang yang akan ikut dibahas oleh DPD akan sangat banyak. Bahkan seluruh undang-undang tentu saja mengandung aspek daerah atau pemerintah daerah, karena keberlakuan suatu undang-undang tidak hanya berlaku bagi warga negara dan penyelenggaraan pemerintahan di pusat, tetapi juga berlaku bagi warga negara dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Terlebih jika seluruh undang-undang yang berkaitan dengan daerah diartikan sebagai adanya kewenangan DPD, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan, limitation of power, in casu pembatasan kewenangan legislasi DPD sebagaimana diatur dalam pasal 22D ayat 2 UUD 1945. Dengan kata lain, pembedaan kekuasaan atau kewenangan legislasi antara DPR dan DPD menunjukkan bahwa sistem lembaga perwakilan Indonesia tidak menganut sistem dua kamar yang sama kuat, strong bicameralism. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Undang-Undang 17/2023 sekalipun mengandung aspek dan beririsan dengan pemerintah daerah, tidak serta-merta dimaknai bahwa Undang-Undang 17/2023 berkaitan langsung dengan otonomi daerah atau hubungan pusat dan daerah. Begitu pula halnya dengan kewenangan DPD untuk terlibat dalam memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Menurut Mahkamah, hal ini sebangun, similar dengan pertimbangan Mahkamah tentang kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Para pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang 17/2023 memiliki materi muatan yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga seharusnya mendapat pertimbangan dari DPD. Terhadap dalil demikian, Mahkamah berpendapat bahwa rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22D ayat 2 UUD 1945 tidaklah dapat begitu saja dimaknai jika sebuah undang-undang memiliki aspek dan beririsan dengan bidang pendidikan, berarti langsung disebut sebagai rancangan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga meskipun Undang-Undang 17/2023 mengandung aspek pendidikan di dalamnya, tidaklah serta-merta menjadi kewenangan DPD untuk memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undangnya. Terlebih, dalam Undang-Undang 17/2023, pendidikan yang diatur adalah mengenai pendidikan tinggi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 209 Undang-Undang 17/2023 yang menyatakan bahwa pendidikan profesi bidang kesehatan sebagai bagian dari pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Pemda, pembagian urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan untuk mengelola pendidikan tinggi merupakan kewenangan pusat, sedangkan daerah, provinsi mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta daerah, kabupaten, kota berwenang mengelola pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Vide lamberan Undang-Undang Pemda tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, dan daerah, kabupaten, kota bidang pendidikan. Bahwa selain pertimbangan hukum di atas, pada faktanya DPD tidak mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara akuo. Padahal dalam pemeriksaan perkara akuo, Mahkamah telah mengirimkan salinan permohonan melalui surat panitera nomor 167 dan seterusnya 2023 bertanggal 25 September 2023 perihal salinan permohonan perkara nomor 130 dan seterusnya 2023.
dan mengirimkan salinan perbaikan melalui surat panitera nomor 124.130 dan seterusnya 2023 bertanggal 30 Oktober 2023 perihal salinan perbaikan permohonan perkara nomor 130 dan seterusnya 2023. Di samping itu, tidak adanya bukti dari pihak-pihak perkara aku yang menunjukkan bahwa DPD berkeberatan karena tidak dilibatkan dalam pembahasan maupun dimintakan pertimbangan dalam proses penyusunan UUD 17 Undang-Undang 17 2023. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa DPD tidak mempersoalkan ketidakterlibatannya dalam pembentukan Undang-Undang 17 2023. Dari seluruh proses pembentukan Undang-Undang 17 2023, sebenarnya banyak kesempatan bagi DPD untuk dapat meminta terlibat dalam pembentukan Undang-Undang aku. Dimulai pada saat pembahasan dalam program legislasi nasional Prolegnas. Sesungguhnya DPR, DPD, dan pemerintah telah duduk bersama membahas program-program legislasi dan akan tergambar yang mana yang berkaitan dengan kewenangan DPD dari program legislasi yang ada, sehingga DPD dapat mendeteksi, mengelompokkan, dan menginventarisasi RUU mana saja DPD dapat ikut membahas, dan RUU yang mana DPD memberi pertimbangan terhadap suatu RUU dalam forum atau rapat penetapan RUU yang menjadi prolegnas. Andai pun tidak terjadi pada saat rapat prolegnas, jika DPD kemudian ingin dilibatkan dalam proses pembentukan sebuah rancangan undang-undang, pimpinan DPD dapat memberikan pertimbangan secara tertulis kepada pimpinan DPR ataupun Presiden untuk dilibatkan atau dimintakan pertimbangan. Namun faktanya dalam proses pembahasan undang-undang aku, hal ini tidak ternyata telah dilakukan. Setidak-tidaknya tidak ada bukti yang menunjukkan DPD berkeinginan untuk ikut membahas dan memberikan pertimbangan. Terlebih dengan mencermati pada bagian konsideran mengingat pada Undang-Undang 17 2023 tidak terdapat pasal 22D ayat 2 UUD 1945 sebagai landasan hukum pembentukan Undang-Undang aku. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, DPD yang tidak mempersoalkan keterlibatannya dalam pembentukan Undang-Undang 17 2023, meskipun dalam batas penalaran yang wajar, DPD dapat saja menyampaikan kepada DPR atau Presiden jika benar menjadi bagian dari kewenangan DPD, baik terkait dengan wewenang ikut membahas maupun wewenang memberikan pertimbangan terhadap RUU dalam kerangka fungsi legislatif DPD, semakin meyakinkan Mahkamah bahwa DPD telah mafhum memahami dan mengamini Undang-Undang 17 2023 adalah undang-undang yang bukan merupakan luang lingkup substansi yang berkaitan dengan hal ihwal yang secara limitatif diatur dalam pasal 22D ayat 2 UUD 1945 untuk menjadi kewenangan DPD. Dengan demikian, proses pembentukan Undang-Undang 17 2023 di lembaga legislatif yang didalilkan oleh para pemohon mengharuskan keterlibatan atau pertimbangan DPD jelas tidak termasuk undang-undang yang menjadi bagian kewenangan DPD, baik dalam konteks ikut membahas maupun untuk memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 22D ayat 2 UUD 1945. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, rancangan Undang-Undang 17 2023 yang pembahasannya tidak melibatkan DPD dan juga tidak meminta pertimbangan DPD menurut Mahkamah tidak membuat UU 17 2023 menjadi cacat formil sebagaimana didalilkan oleh para pemohon, sehingga dalil permohonan aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang 17 2023 cacat formil karena perencanaan, pembahasan, dan pembentukannya tidak memenuhi syarat formil adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna meaningful participation dan terjadi tindakan penghambatan partisipasi dalam pembahasan RUU Kesehatan yang menciderai demokrasi konstitusional,
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 dan seterusnya 2020 tentang pengujian formil Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Ciptaker, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian formil sebuah undang-undang dengan pertimbangan salah satunya karena partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang Ciptaker dinilai oleh Mahkamah tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Mahkamah dalam putusan aku menegaskan bahwa partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya harus memenuhi 3 prasyarat, yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya, right to be heard. Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, right to be considered. Dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan, right to be explained. Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian concern terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Vide subparagraf 3.17.8 halaman 393 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 dan seterusnya 2020. Terkait dengan prinsip partisipasi yang bermakna tersebut, Mahkamah dalam putusan Konstitusi nomor 54 2023 tentang pengujian formil Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang UU Ciptaker yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Oktober 2023 yang amar putusan aku menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, Mahkamah merekomendasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mendorong mengembangkan sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik online dalam rangka memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna dengan menyatakan kutipan dianggap telah dibacakan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas telah ternyata terjadi perkembangan pemaknaan pola partisipasi masyarakat yang bermakna meaningful participation sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan sebuah rancangan undang-undang in casu proses pembentukan undang-undang aku. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 2020 aku kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang 13 2022, pasal 96 Undang-Undang 13 2022 yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 2020 mengatur lebih rinci mengenai partisipasi masyarakat, yaitu dalam ayat 1 mengatur mengenai hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam setiap pembahasan setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, pemberian masukan masyarakat dilakukan secara daring atau luring. Ayat 3, masyarakat yang berhak memberikan masukan merupakan orang perseorangan atau kelompok yang terdampak langsung dan atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, masyarakat dan dapat mengakses dengan mudah setiap naskah akademik dan atau rancangan peraturan perundang-undangan. Ayat 5, informasi kepada masyarakat tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ayat 6, pembentukan peraturan perundangan dapat melakukan kegiatan, pembentuk peraturan perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan atau kegiatan konsultasi publik lainnya. Ayat 7, hasil kegiatan konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Ayat 8, pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat. Ayat 9, adanya pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam peraturan DPR, peraturan DPD, dan peraturan Presiden.
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesungguhnya merupakan wujud pelaksanaan demokrasi dalam negara hukum demokratis dan negara demokrasi konstitusional. Indonesia sebagai negara demokrasi yang mengusung prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat sebagaimana dijamin dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45 dijawantahkan salah satunya dengan keharusan melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang di saat berlakunya nanti akan mengikat masyarakat itu sendiri sebagai subjek hukum yang dibebani kewajiban dan diberikan hak dengan adanya aturan yang berlaku tersebut. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan para pemohon yang menganggap pembentukan Undang-Undang 17/2023 tidak memenuhi syarat formil adanya partisipasi masyarakat yang bermakna serta terjadi penghambatan partisipasi masyarakat saat pembentukan Undang-Undang 17/2023, Mahkamah secara saksama memeriksa keterangan para pihak di persidangan, keterangan ahli dan saksi, baik yang diajukan oleh para pemohon, pemerintah maupun pihak terkait, baik yang didengarkan keterangannya dalam persidangan maupun yang memberikan keterangan tertulis melalui kepanitraan mahkamah. Setelah Mahkamah mencermati fakta-fakta hukum yang ada, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa para pemohon yang merupakan 5 organisasi profesi dalam pembentukan Undang-Undang 17/2023 diundang untuk konsultasi publik ataupun public hearing via risalah persidangan Mahkamah tanggal 7 Desember 2023. 2. Pembentuk undang-undang telah melakukan kegiatan public hearing, fokus group discussion dan sosialisasi dalam rangka memenuhi hak untuk didengar, right to be heard, hak untuk dipertimbangkan, right to be considered, dan hak untuk diberi penjelasan, right to be explained, terhadap keterangan atau pendapat ahli serta masyarakat dalam pembentukan undang-undang, video bukti PK 7 sampai dengan bukti PK 96 dan bukti PK 101 sampai dengan bukti PK 120. 3. Saksi yang diajukan baik oleh para pemohon, pemerintah, dan pihak terkait yang mewakili berbagai organisasi dalam keterangannya mengakui diundang dalam kegiatan konsultasi publik yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dan dapat memberikan masukan dan saran terhadap materi muatan rancangan undang-undang kesehatan. 4. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memberikan akses yang terbuka kepada masyarakat terhadap rancangan undang-undang, naskah akademik, serta memberikan saluran untuk menyampaikan pendapat masyarakat melalui laman resmi Kementerian Kesehatan yaitu https://partisipasisehat.kemkes.go.id dalam bentuk pengisian form pendapat dan masukan secara daring atau online. Terhadap fakta-fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, telah ternyata pembentuk undang-undang telah melakukan upaya menjaring keterlibatan masyarakat, baik secara aktif, mengundang melalui berbagai forum sampai membuat sebuah laman atau website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, terutama para pemangku kepentingan yang hendak berpartisipasi, tidak hanya dari unsur profesi tenaga medis atau tenaga kesehatan. Artinya, pembentuk undang-undang dapat memilah dan memilih atau menyaring seluruh saran dan masukan masyarakat untuk dijadikan bahan dalam mengambil keputusan dan perumusan norma dalam setiap pembentukan undang-undang inkasu undang-undang aku. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para pemohon bahwa Undang-Undang 17/2023 cacat formil sebagai akibat tidak memenuhi syarat adanya partisipasi publik yang bermakna adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon bahwa Undang-Undang 17/2003 cacat formil karena dalam landasan yuridis tidak mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah dalam naskah akademis dan naskah rancangan Undang-Undang Kesehatan, sehingga tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Rancangan Undang-Undang 17/2003 merupakan salah satu rancangan undang-undang yang menjadi prioritas tahun 2023 berdasarkan keputusan DPR nomor 11 2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2023, tanggal 15 Desember 2022, video bukti PK 2. Sementara itu, dasar hukum pembentukan rancangan Undang-Undang 17/2003 adalah pasal 20, pasal 21, pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang 45, sebagaimana dalam konsideran mengingat Undang-Undang 17/2023. Dan bukan merupakan rancangan undang-undang yang dibentuk sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dimaksud pada pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang 12 tahun 2011. Dalam lampiran 2 Undang-Undang 12 2011, khususnya dalam bagian B.4 mengenai dasar hukum,
di poin 28 sampai dengan 36 telah dimuat mengenai penentuan dasar pembentukan suatu undang-undang, baik yang berasal dari inisiasi DPR, Presiden, maupun yang berasal dari DPR atas usul DPD, serta suatu undang-undang yang materi muatannya yang berasal dari perintah langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 dan materi yang berasal dari penjabaran pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya melalui Undang-Undang Nomor 13 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam perubahan lampiran 2 poin nomor 27B telah dimuat pengaturan bahwa kutipan dianggap dibacakan, dalam lampiran 2 Undang-Undang 12 2011 telah disebutkan mengenai mekanisme penentuan dasar hukum untuk pembentukan produk hukum undang-undang. Dalam lampiran tersebut jelas tidak memuat perintah atau pengaturan untuk mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum pembentukan suatu undang-undang. Sedangkan terkait dengan pedoman perubahan lampiran 2 poin nomor 27B dalam Undang-Undang 13 2022 telah diatur mengenai penentuan konsideran suatu peraturan perundang-undangan dapat memuat nomor suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang esensial secara ringkas dari amar putusan dan pertimbangan hakim. Hanya saja yang perlu diperhatikan dalam pengaturan tersebut bahwa penggunaan redaksi pengaturan kata dapat dalam konteks perspektif bahasa hukum yang digunakan dalam perumusan suatu norma peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dimaknai sebagai pilihan atau diskresi bagi pembentuk peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada kewenangannya. Oleh karena itu, kata dapat dimaknai sebagai ruang pilihan atau opsional dalam menentukan suatu tindakan, bukan sebagai kewajiban, terlebih sebagai suatu keharusan. Bahwa dalam poin nomor 27B lampiran 2 Undang-Undang 13 2022 juga merujuk pada pengaturan mengenai considerance atau bagian menimbang, bukan bagian dari dasar hukum, bukan bagian dasar hukum, mengingat dalam hal ini uraian lampiran 2 Undang-Undang 12 2011 khususnya dalam bagian B4 mengenai dasar hukum pada poin nomor 28 sampai dengan 36 yang memuat mengenai pedoman mengenai penentuan dasar hukum suatu produk hukum undang-undang melalui Undang-Undang 13 2022 tidak mengalami perubahan, sehingga untuk pedoman mengenai penentuan dasar hukum suatu undang-undang tetap berpedoman pada bagian lampiran undang-undang aku. Oleh karena itu, jika tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan suatu hasil pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 45, maka tidak perlu konsideran suatu rancangan undang harus mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi. Begitu pula halnya dengan rancangan undang-undang kesehatan yang dibentuk bukan atas dasar adanya putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan berdasarkan pada ketentuan pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang 45. Maka dalam hal demikian tidak diperlukan adanya konsiderans yang merujuk pada suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, rancangan undang-undang kesehatan juga tidak termasuk dalam daftar kumulatif terbuka Vide keterangan Presiden halaman 31 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 12 2011 yang menentukan bahwa salah satu kriteria rancangan undang-undang dimuat dalam daftar kumulatif terbuka adalah sebagai akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena rancangan undang-undang kesehatan dibentuk dengan dasar hukum pasal 20, pasal 21, pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang 45 serta menjadi salah satu rancangan undang-undang yang masuk agenda prioritas 2023 dan tidak termasuk ke dalam rancangan undang-undang daftar kumulatif terbuka, maka secara formil bukan merupakan rancangan undang-undang yang dibentuk sebagai tindak lanjut atau akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak terdapat keharusan untuk mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam konsiderannya. Terkait dengan tidak tercantumnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam naskah akademik Undang-Undang 17 2003, Mahkamah merujuk angka 11 Ketentuan Umum Undang-Undang 12 2011 yang mendefinisikan naskah akademik sebagai naskah hasil penelitian dan pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Pasal 19 ayat 3 Undang-Undang 12 2011 selanjutnya mengatur bahwa materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan ke dalam naskah akademik. Sedangkan penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan teknik
penyusunan naskah akademik, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang 12/2011. Dalam lampiran 1 huruf B, Undang-Undang 12 disebutkan bahwa 4 pokok masalah yang harus diidentifikasi naskah akademik adalah sebagai berikut: 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan. Sedangkan pada lampiran 1, lampiran I huruf D, lampiran 1 huruf D Undang-Undang 12/2011 disebutkan bahwa salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyusun naskah akademik, salah satunya adalah metode yuridis normatif. Selain metode yuridis empiris, dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Sehingga sejumlah putusan mahkamah yang ada kaitannya dengan substansi undang-undang yang hendak disusun dapat menjadi bahan dalam penyusunan naskah akademik. Merujuk pada keterangan tertulis DPR, halaman 27, sebagaimana disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 11 Januari 2024 vide risalah sidang perkara nomor 130/2023, dapat diketahui dan merupakan fakta persidangan bahwa pada bab 3 naskah akademik Rancang Undang Kesehatan telah jelas mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu alasan perlunya dilakukan perubahan Undang-Undang Kesehatan, sehingga pembentuk undang-undang telah mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai landasan yuridis dalam proses pembentukan Undang-Undang 17/2003, meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam landasan yuridis Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Terlebih, tidak ada keharusan mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam naskah akademik pembentukan peraturan perundang-undangan, karena pencantuman putusan Mahkamah Konstitusi dalam naskah akademik sifatnya opsional atau diskresional. Sehingga, andai pun putusan Mahkamah Konstitusi terkait tidak dicantumkan dalam naskah akademik quod non, hal tersebut tidak serta-merta membuat undang-undang akuo cacat formil. Dengan demikian, dalil permohonan para pemohon perihal Undang-Undang 17/2023 cacat formil karena landasan yuridis tidak mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam naskah akademik dan naskah Rancangan Undang-Undang Kesehatan, sehingga tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang, adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang 17/2023 cacat formil karena bentuk dan format Undang-Undang 17/2003 tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Keberadaan Rancangan Undang Kesehatan dibentuk dengan menggunakan metode omnibus. Hal ini berdasarkan pada pasal 64 ayat 1B Undang-Undang 13/2002 yang merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/2020 yang menyatakan sebagai berikut. Kutipan dianggap dibacakan. Penyusunan rancangan Undang-Undang Kesehatan sejatinya dirancang dengan menggunakan metode omnibus. Menurut Presiden berdasarkan keterangan tertulisnya, adapun penggunaan metode omnibus pada Rancangan Undang Kesehatan bertujuan antara lain untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan, dan menghilangkan ego sektoral dalam berbagai peraturan perundangan. Penggunaan metode omnibus diperlukan karena penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan ahwal kesehatan, vide keterangan Presiden halaman 12. Pembenahan regulasi di bidang kesehatan juga diperlukan untuk memastikan struktur undang-undang di bidang kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi dari berbagai undang-undang dengan menggunakan metode omnibus. Vide penjelasan umum Undang-Undang 17/2023. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penggunaan metode omnibus tidak bertentangan dengan prosedur formil pembentukan undang-undang karena merupakan pilihan yang sah, valid, berlandaskan pada dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat 1B Undang-Undang 13/2022 dan menjadi pilihan yang strategis karena selain diharapkan dapat mengatasi tumpang tindih peraturan yang terkait dengan bidang kesehatan juga menjadi instrumen hukum terkini yang diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi negara, sikuit pemerintah, dan stakeholders lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, teknik penyusunan Undang-Undang 17/2023 telah sesuai dengan lampiran 2 Undang-Undang 12/2011 yang sistematikanya terdiri atas bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir. Bahkan menurut Mahkamah, struktur dan sistematika Undang-Undang 17/2023 telah sesuai dengan kaidah pembentukan undang-undang yang baik,
dengan metode omnibus yang merupakan struktur penomoran yang sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna dan pemangku kepentingan Undang-Undang 17/2023. Dengan demikian, dalil permohonan para pemohon perihal Undang-Undang 17/2023 cacat formil karena bentuk dan format yang tidak sesuai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata proses pembentukan Undang-Undang 17/2023 secara formil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang 17/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, permohonan pengujian formil para pemohon diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 4 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansur yang menyatakan sebagai berikut. Dissenting opinion dimaksud dianggap dibacakan, namun pada intinya keempat hakim konstitusi dimaksud mempunyai pendapat bahwa seharusnya permohonan pemohon ini dikabulkan dan berpendapat pula bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 haruslah dinyatakan cacat formil. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmik Pepoe, Anwar Usman, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 23 bulan Februari tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 bulan Februari tahun 2024 selesai diucapkan pukul 15:10 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu Yunita Ramadhani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili Presiden atau yang mewakili.